Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi mata kuliah perpindahan panas dan di pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang transfer panas force convection di dalam pipa. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu menentukan nilai koefisien transfer panas pada aliran konveksi paksa dalam pipa. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang teori transfer panas konveksi, mulai pertemuan di minggu ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai koefisien transfer panas konveksi atau H yang sering kita gunakan dalam perhitungan perpindahan panas gitu. Jadi untuk, penentuan nilai H ini, metodenya bermacam-macam ya, tergantung dari antaranya jenis konveksinya, apakah itu konveksi paksa atau konveksi alami, kemudian tergantung juga dari jenis alirannya, apakah laminar atau turbulen. Nah, nanti kita satu-satu bahas, mulai di pertemuan ini. Untuk pertemuan ini, kita akan fokus pada kasus konveksi paksa yang terjadi di dalam pipa. Nah, sebagai awal saya akan memberikan informasi, tentang bulk temperature. Jadi, bulk temperature itu adalah suhu fluida rata-rata di sepanjang tabung atau silinder. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses konveksi itu kan terjadi, apabila ada aliran fluida, ya kan. Nah, aliran fluida tersebut itu kan, maksud saya fluida tersebut yang mengalir misalnya di dalam pipa itu mempunyai temperatur, yang di mana temperaturnya itu sebenarnya bisa saja berbeda-beda dari, eee, ujung yang satu sampai ujung yang lain. Sekarang kita coba lihat di gambar satu, misalnya di sini ada sebuah pipa, di dalamnya ada mengalir, suatu fluida, dan di sini misalnya di titik satu ini suhu fluidanya tertentu TB1 dan di titik 2 ini suhu fluidanya juga berbeda, ini misalnya TB2. Nah, yang dinamakan bulk temperatur itu adalah suhu fluida rata-rata di sepanjang tabung atau silinder. Jadi di sepanjang tabung atau silinder ini karena suhu fluidanya berbeda-beda, kita bisa mmm, menjadikan itu sebagai suhu fluida rata-rata dan itu dinamakan dengan bulk temperatur. Dari gambar satu ini, di sini kan ada keterangan, ada aliran fluidanya ke arah sini ya, ke arah silinder, kemudian di sini ada masanya dan ada CP-nya, kemudian ini ada perbedaan suhu antara TB1 dengan TB2. Jadi berdasarkan gambar di sini, kita bisa ketahui bahwa total energi atau Q itu sama dengan mCp delta T, itu dasarnya. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengetahui seberapa besar sih jumlah panas yang diberikan dalam kasus pada gambar satu ini, kita bisa hitung dengan, persamaan transfer panas konveksi. Persamaan transfer panas konveksi itu kan sama dengan Q H A delta T. Nah, jadi di sini untuk menghitung jumlah panas yang diberikan, ini persamaannya adalah Q sama dengan HA TW min TB average. Di sini average maksudnya. Di sini TW itu adalah temperatur dinding, TB adalah bulk temperatur. Dan tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di sepanjang pipa itu kan, bisa bisa saja suhunya itu bervariasi ya dari ujung yang satu sampai ujung yang lainnya. Jadi di sini kita gunakan average, kita gunakan suhu rata-ratanya. Makanya di sini ada tulisan AV, itu maksudnya average, suhu rata-rata. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Di sini bilangan tak berdimensi ini juga sudah pernah saya sampaikan di pertemuan 10 yang lalu. Di sana kan di pertemuan 10 itu saya berikan banyak contoh-contoh tentang, banyak contoh bilangan tak berdimensi dan itu kan, mmm, tergantung kasusnya ya, kasusnya macam-macam. Nah, sekarang kita kerucutkan di sini, bilangan tak berdimensi yang umum digunakan untuk menentukan koefisien transfer panas konveksi pada pipa adalah bilangan Nusselt atau NU, bilangan Reynolds atau RE, dan
bilangan Prandtl atau PR. Nah, ini untuk persamaannya. Jadi di sini untuk bilangan Nusselt ada HD per K, bilangan Reynolds ini udah pernah saya sampaikan itu rho U D per mu. Ini di sini digunakan D karena kita sedang berbicara tentang pipa ya. Kita berbicara tentang transfer panas yang terjadi di dalam pipa. Makanya di sini digunakan diameter. Kemudian bilangan Prandtl itu ada CP mu per K. Dan di sini ada keterangannya, bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang ini adalah bagian yang terpenting. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran dari materi ini itu untuk menentukan atau memperkirakan bagaimana untuk menentukan nilai koefisien transfer panas konveksi dan itu metodenya ada bermacam-macam, ya kan? Jadi di sini saya tuliskan bahwa nilai koefisien perpindahan panas konveksi dapat diperkirakan berdasarkan jenis alirannya. Kemarin sudah saya sampaikan ada aliran laminar, transisi, dan juga turbulen. Ya, sini pertama kita akan berbicara dulu tentang aliran turbulen. Jadi sebelum saya masuk ke topiknya, saya sampaikan dulu di sini nanti saya akan berikan beberapa persamaan atau beberapa cara untuk menentukan nilai H tergantung dari jenis alirannya, apakah itu laminar, apakah itu turbulen. Nah, nanti masing-masing dari persamaan yang saya tuliskan di sini itu mempunyai catatan khusus. Jadi misalnya kapan kalian bisa menggunakan persamaan pertama, misalnya kapan kalian bisa menggunakan persamaan kedua, atau misalnya persamaan ketiga itu tidak berlaku dalam kondisi tertentu. Nanti di sini ada catatannya sudah saya berikan. Jadi di sini yang pertama untuk aliran turbulen ada persamaan Dittus dan Boelter. Ini adalah persamaannya. Nah, ini adalah catatannya. Di sini dikatakan bahwa perhitungan dievaluasi pada temperatur bulk fluida. Kemudian ada nilai N-nya 0,4 untuk proses heating, 0,3 untuk proses cooling. Kemudian valid untuk fluida dengan kisaran bilangan Prandtl antara 0,6 sampai 100. Dan persamaan ini dapat digunakan apabila selisih antara TW, temperatur dinding pipa, dan TB, temperatur bulk, tidak terlalu besar. Nah, jadi misalnya ya, ketika kalian menemukan soal, ada soal yang diminta untuk menentukan koefisien transfer panas konveksi. Nah, di situ misalnya kalian tahu kalau bilangan Prandtl yang dihasilkan ini sekitar misalnya 50 gitu ya. Katakanlah 50. Kemudian proses tersebut itu adalah proses heating dan selisih antara temperatur dinding dan bulk temperatur itu tidak terlalu besar. Berarti kalian bisa gunakan persamaan ini. Jadi nanti di sini NUD-nya adalah bilangan Nusselt ya. Bilangan Nusselt ini persamaannya. Di sini kan ada PR pangkat N. Nah, N di sini nanti kalian bisa masukkan 0,4 kalau prosesnya heating dan kalau prosesnya cooling itu 0,3. Jadi kurang lebih itu adalah catatan-catatannya. Perlu diingat bahwa tadi yang saya bilang kalau ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan bilangan Nusselt-nya. Kemudian yang berikutnya ada Sider dan Tate. Ini persamaannya beda lagi untuk menghitung bilangan Nusselt-nya. Kemudian untuk catatan khususnya bisa kalian baca di sini ya. Ini masing-masing persamaan sudah saya berikan catatan. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti saya berikan satu contoh soal di akhir. Kemudian yang ketiga untuk kasus aliran turbulen itu ada Petukov. Nah, di sini sudah jelas catatan-catatannya. Nah, yang terpenting juga itu kalian harus tahu nih parameternya itu dievaluasi pada suhu apa gitu kan. Jadi terkadang ada persamaan yang parameternya itu dievaluasi pada bulk temperaturnya. Tapi kalau untuk yang Petukov ini parameternya dievaluasi pada TF sama dengan TW plus TB dibagi 2.
Jadi nanti kalian bisa, misalnya kan untuk menentukan nilai RE ini kan perlu rho, terus U, D, per mu. Nah, nanti untuk rho dan mu-nya ini, datanya kalian peroleh dari berdasarkan suhu TF, di mana TF ini sama dengan TW plus TB dibagi 2. Nah, kecuali untuk mu B dan mu W. Kemudian untuk mendapatkan nilai F ini, kalian bisa mendapatkannya dari figure 64 di Holman atau dari persamaan F berikut ini. Itu. Jadi mungkin sampai sekarang, sampai saat ini belum, mungkin masih agak susah dipahami. Nanti kita lihat saja contohnya. Mudah-mudahan dengan adanya contoh bisa lebih mudah dipahami materinya. Jadi sementara ini mungkin saya tunjukkan dulu beberapa persamaan-persamaan untuk menghitung bilangan Nusselt. Dan di sini tadi masih ada Petukhov, ini persamaan catatannya juga ada. Kemudian di sini dikatakan bahwa tidak dapat diaplikasikan pada pipa smooth. Jadi misalnya kalian menemukan soal dan di mana soalnya itu sedang membahas tentang pipa yang kekasarannya relatif tinggi. Jadi kan dia kan nggak smooth, nggak halus kan. Itu bisa. Misalnya kalau kekasarannya tinggi, berarti itu kan dia tidak smooth. Berarti ini bisa digunakan persamaan Petukhov ini. Kalau misalnya soalnya itu adalah tentang pipa yang smooth, persamaan ini nggak bisa digunakan, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada persamaan Nusselt. Di sini dikatakan bahwa persamaan ini dapat digunakan apabila kondisi aliran masuk tidak diketahui. Kemudian ini berlaku untuk L per D di antara 10 dan 400 dan seluruh parameter dievaluasi pada temperatur bulk rata-rata. Jadi nanti untuk menemukan parameter seperti rho misalnya, seperti mu, atau konduktivitas termal itu nanti berdasarkan suhu bulk rata-rata, bukan TF. Jadi perlu diperhatikan ya, masing-masing persamaan itu parameter itu berdasarkan suhu yang mana, kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi kita berbicara tentang aliran turbulen, yang ini adalah aliran laminer. Untuk aliran laminer ini, persamaan yang saya tuliskan di sini hanya 2. Yang pertama ada Hausen, dan yang kedua ada Sider dan Tate. Ini seperti biasa kalian pelajari masing-masing ini catatan khususnya apa. Jadi kalian tahu persamaan mana yang bisa digunakan dan mana yang persamaan yang tidak bisa digunakan. Nah, selain tadi kan kita berbicara tentang aliran fluid di dalam pipa kan. Sekarang di sini ada juga cara untuk menentukan nilai H pada fluida yang mengalir bukan di dalam pipa, tapi di bidang non-sirkular. Di sini transfer panas juga dapat terjadi pada fluida yang mengalir melalui pipa konsentris. Jadi kalau misalnya ada yang belum tahu pipa konsentris itu seperti apa, jadi pipa konsentris itu begini ya. Terus, nah misalnya ini kan pipa ya. Kalau yang tadi itu kan kita berbicaranya tuh aliran fluidanya mengalir di bagian dalam yang sini kan, di dalam pipa sini. Nah kalau ini fluidanya tuh mengalir di bagian yang sini nih, yang di sini. Nah, yang di antara lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, ini adalah anulus ya, nih. Daerah. Coba mungkin saya bedakan dulu warnanya. Nah, jadi di sini nih yang saya tandai merah ini nih adalah daerah anulus. Jadi di sini maksudnya adalah fluidanya tuh mengalir di bagian yang ini, bagian yang pinggir gitu ya.
Nah, untuk koefisien transfer panas fluida di dalam anulus dapat diprediksi menggunakan persamaan yang sama dengan pipa sirkuler. Jadi sebenarnya pada dasarnya sama caranya, tapi yang membedakan itu adalah ini poin ketiga. Perhitungan koefisien transfer panas untuk aliran fluida yang melewati bidang non-sirkuler didasarkan pada hidraulik diameter. Jadi nanti yang berbeda adalah penggunaan diameternya. Di mana kalau misalnya fluida yang melalui bidang sirkuler biasa itu kan diameternya normal ya, diameter yang ini, ya kan? Nah, kalau misalnya nanti ada fluida yang mengalir di anulus gitu misalnya, nanti kita gunakan diameternya berdasarkan persamaan ini. DH sama dengan 4A per P, di mana A ini adalah luas area yang dilewati aliran dan P ini adalah weighted perimeter. Untuk bidang non-sirkular mungkin saya hanya berikan sedikit pengantar saja, nanti kalaupun memang ada soalnya, insya Allah akan dibahas lebih mendalam. Kemudian ini ada tabel yang menunjukkan physical properties udara pada satu ATM dan di berbagai suhu. Jadi nanti ini tabel ini akan diperlukan untuk menentukan nilai H. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ini adalah tabel properties untuk air, saturated liquid di berbagai suhu juga. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada udara pada 101,3 kPa dan temperatur rata-rata 477,6 Kelvin mengalir di dalam pipa yang diameternya 25,4 mm dengan kecepatan 7,62 meter per sekon. Jadi di sini saya tuliskan dulu ini adalah P udara kan. Kemudian yang ini, nah ini yang namakan adalah bulk temperatur. Jadi saya tulis ini TB. Kan ini adalah, jadi ini fluidanya udara, ya kan. Temperatur rata-ratanya 477,6, berarti ini adalah TB. Terus ini diameternya ya, diameter biasa. Kecepatan 7,62 di sini U. Kemudian udara tersebut dipanaskan menggunakan media steam yang suhunya 488,7 Kelvin. Steam tersebut mengalami kondensasi di bagian luar pipa. Mungkin di sini saya coba sambil gambarkan. Dah. Jadi di sini tadi fluidanya kan mengalir di dalam pipa sini kan. Di dalam pipa sini kemudian dipanaskan menggunakan steam yang suhunya 488,7 Kelvin. Steam tersebut mengalami kondensasi di bagian luar pipa. Jadi di sini ada apa? Steam yang mengalami kondensasi ya kan, di bagian luar pipanya. Terus dikatakan juga bahwa karena koefisien transfer panas condensing steam ini sangat besar dan tahanan konduksi pada logam pipa sangat kecil, maka diasumsikan bahwa temperatur dinding pipa yang kontak dengan udara adalah 488,7 Kelvin. Jadi di sini kan sebenarnya tuh ada tahanan konduksi ya, dari bagian luar pipa ke dalam ini kan harusnya ada tahanan konduksi, tapi karena tahanan konduksinya sangat kecil, sementara di sini koefisien transfer panasnya sangat besar, jadi bisa diasumsikan bahwa suhu pipa bagian dalam sini nih, pipa yang bagian dalam sini ini sama dengan suhu steam yang di luar. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa TW, maaf. Di sini TW sama dengan 488,7
0,7 Kelvin ya. Nah, di sini adalah TW. Kemudian diminta untuk menghitung koefisien transfer panas konveksi apabila diketahui L per D-nya lebih besar dari 60. Dan yang kedua, diminta untuk menghitung heat transfer flux atau heat flux ya. Nah, sekarang kita jawab dulu untuk pertanyaan yang A, yang pertama. Itulah koefisien transfer panas konveksi apabila diketahui L per D-nya itu lebih besar dari 60. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kalian harus tentukan dulu physical properties fluida pada temperatur bulknya. Di sini kan fluidanya adalah udara. Temperatur bulknya 477,6. Jadi kalian tentukan physical properties udara pada 477,6 Kelvin. Nah, data ini diperoleh dari tabel A33 yang tadi. Ini sebentar ya. Nah, dari tabel yang ini nanti kalian bisa lihat aja. Berdasarkan tabel ini, kita bisa tahu bahwa rho-nya 0,74 kg per meter kubik. Kemudian ada mu B di sini. Ini maksudnya mu B di sini adalah viskositas bulk. Jadi viskositas fluidanya ya. Nih, saya mau menunjukkan. Ini mungkin saya hapus dulu semuanya. Nah, saya di sini mau menunjukkan mu B 2,6 kali 10 pangkat minus 5 kg per meter sekon. Kita lihat di tabel ya. Nah, tadi kan suhunya 477,6 ya. Ini 477,6 yang ini kan. Ini kemudian berarti ini rho-nya. Ini saya tandain gini aja ya. Hapus dulu. Nah, ini kan suhu fluidanya di sini kan. 477,6. Nah, mungkin data-data yang diperluin sampai sini nih nanti nih. Nah, ini di sini ada rho. Ini satuannya kilogram per meter kubik, kemudian ini CP-nya. Kemudian, nah di sini ini kan mu nih. Nih, mu. Di sini ada tulisan mu kali 10 pangkat 5. Nah, nanti jika kalian jangan sampai salah, kalau kalian mengambil data mu seperti ini kan di sini 2,6 nih. Ini 2,6 ya, berarti nanti mu-nya itu 2,6 dikali 10 pangkat minus 5. Kalau di sini 10 pangkat 5, berarti ini pembacaannya nanti 2,6 kali 10 pangkat minus 5 ya. Jangan sampai salah karena beberapa kali ada mahasiswa di mata kuliah yang lain itu masih salah baca tabelnya. Jadi ketika mereka melihat mu kali 10 pangkat 5, jadi mereka di sini menganggapnya adalah 2,6 kali 10 pangkat 5. Padahal seharusnya 2,6 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian yang penting juga kan harus perhatikan satuannya. Kemudian di sini ada konduktivitasnya nih yang 0,03894 dan ini adalah NPR. NPR itu adalah sama dengan bilangan Prandtl atau PR ya. Jadi NPR sama PR itu sama, itu adalah bilangan Prandtl. Sekarang kita kembali ke soal. Nah, ini udah kalian tuliskan physical properties-nya, kemudian langkah berikutnya kalian menentukan jenis alirannya. Apakah laminar atau turbulen berdasarkan perhitungan bilangan Reynolds. Jadi kalian hitung bilangan Reynolds-nya, di sini rho-nya tadi yang 0,74, kemudian kecepatannya tadi di soal diketahui 7,62 meter per sekon, diameternya juga sudah diketahui pada soal, dan mu-nya ini yang tadi yang kalian dapatkan dari tabel
A33 juga. Kemudian di sini hasilnya adalah 5.508,7. Karena nilai ini lebih besar dari 4.000, maka alirannya adalah turbulen. Setelah kalian tahu alirannya adalah turbulen, sekarang kalian bisa udah fokus ke mencari persamaan untuk aliran turbulen aja. Jadi aliran laminar udah bisa disisihkan gitu ya. Jadi sekarang kalian fokus pada persamaan-persamaan untuk aliran turbulen aja. Nah, langkah berikutnya yang ketiga, setelah kalian tahu jenis alirannya adalah turbulen, sekarang kalian bisa menentukan persamaan untuk menghitung nilai H. Di sini digunakan persamaan Sider dan Tate. Kenapa? Jadi kan tadi kan persamaan untuk aliran turbulen kan cukup banyak ya. Dan mungkin setelah ini kalian bingung. Setelah kalian tahu jenis alirannya turbulen, mungkin kalian bingung, ini persamaan mana yang harus saya gunakan gitu misalnya ya. Nah, di sini digunakan persamaan Sider dan Tate. Kenapa? Karena di sini kan di soalnya apabila diketahui L per D-nya lebih besar dari 60. Sekarang kita lihat yang persamaan untuk aliran turbulen. Nih. Coba kalian baca dulu catatannya di masing-masing persamaan. Ada atau enggak catatan yang menuliskan syarat untuk L per D-nya. Kok di sini kan nggak ada nih, di TUS dan Bolter nggak ada. Kemudian, nah di sini sekarang, persamaan kedua di Sider dan Tate. Jadi persamaan ini berlaku untuk L per D lebih besar dari 60. Ya kan? Ini kan berarti sesuai dengan apa yang disampaikan pada soal. Berarti kalian bisa gunakan, jadi itu juga salah satu petunjuk untuk kalian menentukan persamaan mana yang digunakan. Jadi kalian bisa dengan yakin bahwa persamaan yang digunakan adalah Sider dan Tate. Jadi nanti ini persamaan ini digunakan. Ya, mudah-mudahan sampai sini cukup paham. Sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Berarti kalian tahu sekarang itu kenapa digunakan persamaan Sider dan Tate. Nah, persamaannya udah saya tulis di sini. Kemudian kalian coba perhatikan dulu bentuk persamaannya. Di sini kan ada butuh nilai Reynolds, kemudian butuh nilai Prandtl atau bilangan Prandtl, butuh nilai mu. Mu di sini itu adalah mu atau viskositas fluida ya. Jadi di sini itu sama dengan mu B. Dan di sini juga butuh viskositas wall. Jadi mu W-nya itu kita juga perlu. Nah, di sini kan tadi kan yang ini udah tahu kita angkanya, terus bilangan Prandtl juga tahu dari tabel. Kemudian untuk bilangan Reynolds sudah kita hitung di sini ya. Kita hitung di sini. Yang ini yang kita belum tahu nih, mu-nya berapa ya kan? Nah, sekarang untuk menentukan nilai mu-W, kalian harus tahu nilai mu-W-nya itu dari temperatur yang mana. Sekarang kita kembali lagi ke catatan untuk persamaan Sider dan Tate. Nah, di sini dituliskan bahwa nilai mu-W dievaluasi pada temperatur dinding. Jadi, kalian untuk menentukan nilai mu-W itu berdasarkan temperatur dindingnya, dan ini masih datanya diambil dari tabel A33 yang tadi. Tadi kan temperatur dindingnya itu saya katakan bahwa ini kan 488,7. Berarti nanti kalian harus menentukan nilai mu ini pada 488,7 Kelvin. Sekarang kita masuk ke tabel. 488,7 kan ternyata nggak ada ya. Jadi kalian nanti harus interpolasi antara dua data ini, antara suhu ini. Misalnya di antara ini kan ada 488,7. Nah, di sini nanti kalian interpolasi datanya, berarti datanya yang mu di sini. Nah, nanti di sini akan dapat mu W setelah kalian interpolasi. Ya, gitu ya.
Tapi di sini saya tidak memaparkan bagaimana cara menghitung interpolasinya karena saya rasanya sudah cukup sering menjelaskan tentang interpolasi, jadi silahkan dicoba sendiri. Nah, di sini setelah dilakukan interpolasi diperoleh nilai μe-nya itu sama dengan 2,64 kali 10 pangkat minus 5 kilogram per meter second. Udah. Berarti untuk menyelesaikan persamaan yang ini kalian sudah punya semua datanya. Sekarang tinggal kalian hitung. Tadi kan saya sampaikan bahwa persamaan ini tuh digunakan untuk menghitung bilangan Nusselt kan. Jadi langkah yang kelima, kalian harus menghitung bilangan Nusselt menggunakan persamaan Sider dan Tate yang ini. Nih, gunakan persamaan ini ya. Sama kan ini persamaannya tuh. Sekarang tinggal kalian masukkan 0,027, masukin Reynolds-nya 5508,7, pangkat 0,8, terus ini bilangan perantalnya tadi yang ini. Bilangan perantalnya yang ini ya, 0,686. Nah, jadi sini bilangan perantalnya 0,686, jangan lupa pangkatnya, kemudian ini adalah μB, ini μB, dan ini μW. μW yang ini tadi ya. Dipangkatkan 0,14 hasilnya 23,37. Jadi ini adalah bilangan Nusselt-nya segini. 23,37. Sampai sini. Saya hapus dulu. Sampai sini. Setelah kalian dapat bilangan Nusselt-nya. Nih. Langkah yang keenam itu adalah menghitung nilai H dari bilangan Nusselt yang sudah kita peroleh tadi kan. Tadi kan diperoleh bilangan Nusselt-nya itu 23,37 kan. Nah ini terus ini itu adalah persamaan bilangan Nusselt yang paling umum. Nusselt sama dengan HD per K. Ini persamaannya saya tunjukkan lagi. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Nah, ini kan. Ini dari persamaan yang ini nih. Bilangan Nusselt itu secara umum itu adalah H dikali D dibagi dengan K. Jadi kalian biar tahu nanti itu persamaannya dapat dari mana. Dah. Jadi saya masukkan ini Nusselt sama dengan HD per K. Tadi kan kita udah dapat bilangan Nusselt-nya 23,37 kan dari persamaan Sider dan Tate tadi. Kemudian kalian tinggal masukkan, ini kan diameter pipanya diketahui di soal, dan ini konduktivitasnya tadi dapat dari tabel A33. Nah, dari sini kalian bisa menghitung, akhirnya kalian bisa menemukan bahwa nilai H ini sama dengan 35,83 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, jadi ini adalah jawaban akhirnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk menentukan nilai koefisien transfer panas konveksi pada kasus kalau untuk kasus ini tadi untuk yang aliran turbulen. Mudah-mudahan cukup paham. Kemudian kita sekarang masuk ke pembahasan untuk jawaban yang B. Tadi pertanyaan yang B itu diminta untuk menghitung heat transfer flux-nya atau heat flux. Heat flux di sini saya lupa pernah sampaikan atau belum, tapi yang pasti heat flux itu adalah Q per A. Jadi heat flux itu adalah laju transfer panas yang terjadi tiap satuan luas permukaan medianya gitu ya. Jadi di sini kan karena prosesnya adalah konveksi yang persamaan umumnya adalah Q sama dengan H A delta T. Nah, ketika kita diminta untuk menghitung heat flux-nya, maka ini Q per A sama dengan H delta T. Ya kan? Nah, delta T ini adalah TW min TB. Nah, di sini rasanya udah cukup jelas. Tadi kalian sudah dapat nilai H-nya, tinggal dimasukkan ke sini, 35,83. Dan TW dan TB sudah diketahui pada soal. Jadi diperoleh heat flux-nya 397,71 watt per meter kuadrat.
Nah, kurang lebih begitu cara menentukan nilai koefisien transfer panas konveksi dan juga, menghitung heat flux ya. Untuk materinya sampai sini dulu, nanti kalau misalnya ada soal yang harus dikerjakan sebagai bahan latihan, insya Allah akan saya susulkan. Yang terpenting adalah kalian benar-benar pahami dulu gimana cara, mmm, menyelesaikan persoalan paling enggak seperti yang contoh ini gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya, alirannya laminar itu akan berbeda lagi. Jadi yang pasti pahami dulu contoh soal ini, kalau misalnya ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan, sampaikan dalam forum. Untuk materinya untuk itu saja, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan 12 dengan materi yang berbeda lagi, cuman tidak jauh dari ini, masih tentang transfer panas konveksi, ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.